Ada yang tidak bersuka cita? Tidak ada. Tidak ada ya. Semua bersuka cita sebab Tuhan kita begitu baik bagi kita. Sebab selama seminggu penuh kita jalani, kita bekerja, Tuhan ada tolong kita, Tuhan sudah bantu kita. Sudah sepantasnya kita datang mengucap syukur, kita datang naikkan ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan itu. Sebab tidak ada yang layak untuk disembah selain Yesus Kristus. Amin. Mari kita persiapkan hati kita, persiapkan semua yang terbaik untuk menyembah Tuhan. Kasih seluruhnya untuk Tuhan, sebab Dia layak untuk menerimanya. Dia yang berdaulat atas hidup kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita sejenak. Kita kembali renungkan betapa baiknya Tuhan, betapa berkuasanya Tuhan dalam hidup kita. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Satu hal yang kami tahu Tuhan, bahwa keberadaan kami saat ini semua oleh karena anugerah-Mu Bapa. Bahwa kami ada sampai saat ini Tuhan, karena Engkau ada untuk mencukupkan bagi kami Tuhan. Kami bisa bernafas, kami bisa melihat betapa indahnya karya-Mu dalam hidup kami. Bahkan kami hari ini bisa berkumpul di tempat ini Tuhan, semua oleh karena-Mu Bapa. Dan tetaplah berdaulat dalam hidup kami Tuhan. Ini sembah kami Tuhan, ini pujian kami Bapa, ini rasa syukur kami Tuhan. Sebab kuasa-Mu Bapa yang memenangkan setiap hati kami. Katakan bersama, Kaulah Sang Raja yang berdaulat, tiada terbatas pertolongan-Mu. Alam semesta dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi, Engkaulah Sang yang berdaulat, tiada terbatas pertolongan-Mu. Alam semesta dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Haleluya, mari kita naikkan sembah kita kepada Tuhan. Tata Raja yang teguh dari semula, Tuhan Kau ada sejak kekekalan, berotoritas penuh atas segalanya. Itulah hak-Mu atas seisi dunia. Katakan, oh, Kaulah Sang Raja yang berdaulat, bertolongan
pertolonganmu, alam semesta dalam genggaman tanganmu, pemimpin yang sempurna, pemimpin yang sempurna, putra firman-Mu. Amin. Dan ku angkat tanganku, tanda ku percaya, kami katakan Engkaulah Sang Raja yang berdaulat, tiada terbatas pertolonganmu, alam semesta, amin, di dalam genggaman tanganmu Tuhan. Kaulah Sang Raja, Kaulah Sang Raja yang berdaulat, tiada terbatas pertolonganmu, alam semesta dalam genggaman tanganmu Tuhan. Rencanamu akan terjadi, tak ada yang dapat halangi. Amin. Kerajaan-Mu tak akan teroncapkan sampai selamanya. Katakan bersama, rencana-Mu akan terjadi, tak ada yang dapat halangi. Kerajaan-Mu tak akan tergoncangkan sampai rencana-Mu akan terjadi, tak ada yang dapat Halangi kerajaan-Mu tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Kaulah Sang Raja yang berdaulat, tiada terbatas pertolonganmu, alam semesta Dalam genggaman tanganmu Tuhan. Kaulah Sang Raja yang berdaulat, tiada terbatas pertolonganmu, alam semesta dalam genggaman tanganmu Tuhan. Oh, rencana-Mu akan terjadi, Yesus, ada yang dapat halangi. kerajaan-Mu tak akan tergoncangkan sampai dalam rencana-Mu akan Terjadi, amin. Tak ada yang dapat halangi. kerajaan-Mu tak Akan
selamanya. Kau yang berdaulat Tuhan, pemimpin yang sempurna, berotoritas penuh Tuhan dalam setiap kami. Kerajaanmu tak akan tergoncangkan Tuhan, sebab Kau yang sempurna, berkuasa penuh. Bertatalah Tuhan di setiap hati. Bertatalah, bertatalah, bertatalah Tuhan. Bertatalah Kau Tuhan. Amin. Rencana-Mu akan terjadi, tak ada yang dapat halangi kerajaan-Mu, tak akan tergoncangkan sampai selama. Mari kita sama-sama katakan, rencana-Mu akan terjadi, tak ada yang dapat halangi kerajaan-Mu, tak akan kemuliaan bagi-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. sampai selamanya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji.
dan layak dipuji. Nyanyian pujian Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak di I sing praises, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly. Katakan, I sing praises. I sing praises to your name. Oh Lord, praises, praises. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. For your name alone. For your name is great and greatly to be praised. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Namamu besar Tuhan, namamu besar Yesus. Oh, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Doa pembukaan saya serang kepada Ibu Bezaliel. Amin. Haleluya. Amen. Yes. Oh yes.
Amin. Haleluya, saya sapa sekali lagi, shalom. Saudara siap untuk memuji Tuhan hari ini? Siap melompat untuk Tuhan? Amin. Setiap kita yang siap untuk memuji dan melompat untuk Tuhan, sama-sama. Semangat ku dengar Kamu bersorak hatiku. sekarang ku tahu ku berharga. Engkau sertaku memanggil Namaku. I'm home with you. Bersamamu Yesus sahabatku. Lagi bersamamu Yesus sahabatku. Sekali lagi dengan nyanyi. Bersamamu Yesus Sahabatku. Woo! Haleluya. Ada sukacita dan masih mau bersukacita? Mari kita katakan pilihanku. Apa yang menjadi pilihan kita? Percayalah Tuhan yang bertata di dalamnya. Amin. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah apa? Setia dan adil, akan
dan sucikan. Dari apa? Segala yang katakan. Kata Ya amin. Harus dilakukan ya. yang lebih Bebaskanku Yesus. kebenaran. Ya adalah apa? Adalah di. Haleluya. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan menyaksikan bersama dan mendengarkan bersama persembahan lagu dari keluarga Neraha Ginting. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Haleluya. Ada lagi? Baik, kita akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Kepada yang bertugas kami persilahkan membawa kita terlebih dahulu ke dalam doa. Sebelum kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan yang dipuji, Tuhan yang ditinggikan. Sungguh Engkau setia di dalam kehidupan kami Bapa. Yang kami rasakan Tuhan, Engkau memberkati kami dengan kelimpahan yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan Yesus bilang bisa melewati Bapa tahun 2024 sampai ke tahun 2025 ini. Dengan tidak kekurangan sesuatu apapun yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Bahkan kelimpahan Tuhan, kesehatan Bapa. Sudah layaklah Engkau Tuhan dipuji Bapa, ditinggikan Bapa. Begitu juga Tuhan, kami sudah memuji Engkau Tuhan. Kami sudah meninggikan Engkau Tuhan. Bahkan bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, di saat kami menabur Tuhan, kami juga menuai Tuhan. Jamah hati kami Tuhan, maka kami memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik untuk-Mu Bapa. Dipujilah Engkau Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, kita berikan persembahan kita katakan bersama pilihan. Tahu ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberi. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita rindukan setiap benih yang ditabur hari ini benar-benar tertanam dalam hati kita. Dan kita dapat menghasilkan buah pada waktunya. Katakan bersama, besar Allahku. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna. Umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku.
namanya besar dan ajaib, Tuhanku. Katakan sekali lagi, kemegahan Raja, kemegahan dalam kemuliaan, dalam bumi pun bersuka, bumi pun bersuka, amin. Oh, Dia datang dalam terang, umatnya bersujud, mendengar suara. Katakan, besar Allahku, menyanyikan besar Allahku. Besar Allahku, oh, besar Allahku, nyanyikan. He's our God, and oh, we'll see how great is our God. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan kita. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we see how great is our God. Sing out, oh, how great is our God, how great is our God, amen. How great is our, once again, how great is our God. How great is our God, amen. How great is our God, hallelujah. How great is our God. Oh, katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Amen. How great is our God. Oh, never bow, never bow for me. Worthy of our praise. My heart will sing, my heart will sing, my heart will sing, my heart will sing, how great is our God. Saya serahkan kepada hambanya. Sungguh Kau Allah yang besar dan luar biasa, dahsyat, perkasa, ajaib segala perbuatan dalam kehidupan kami Bapa. Sungguh kami bersyukur kalau kami punya Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Bapa, kalau hari ini kami sudah diberi kesempatan untuk bisa memuji Engkau, menyembah, mengagungkan Engkau sebagai Raja di atas segalanya di dalam kehidupan kami. Sebentar kami juga akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu.
Bapa dalam sorga, beri setiap kami kerendahan hati, sehingga benih firman-Mu yang kita bersebentar akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Oke. Sudah sepantasnya kita semua yang ada di tempat ini mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Kenapa? Karena atas perkenanan Tuhan kita bisa memasuki tahun 2025 ini. Dan tahun ini akan kita jalani bersama di dalam iman percaya kita bahwa tuntunan Tuhan akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Amin. Sekalipun mungkin tahun 2025 ini masih penuh dengan misteri, tak ada satu orang pun yang tahu apa yang akan dihadapinya di depan sana nanti. Namun kita percaya bahwa Tuhan yang menjadi sumber segalanya itu akan selalu menyertai setiap kita. Terus terang, tahun lalu udah kita jalani, udah kita lewati. Mungkin ada yang menjalaninya dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena hidupnya diberkati dengan luar biasa. Ada yang menjalaninya dengan mudah, atau ada yang menjalaninya dengan penuh dengan tawa kebahagiaan. Tapi gak jarang ada juga yang menjalaninya dengan tidak mudah. Ada yang menjalaninya dengan rasa sakit yang tidak diinginkannya. Ada juga yang menjalaninya mungkin dengan tertatih-tatih. Tapi apapun itu, yang pasti hari ini kita sudah menjalani tahun 2025. Amin. Tidak mudah, tapi puji Tuhan kita semua bisa melewatinya. Banyak tantangannya, banyak persoalannya, tapi ingat, banyak juga berkatnya. Banyak juga hal-hal yang indah. Ada hal-hal yang sudah kita capai, tapi masih ada juga hal-hal yang belum kesampaian sampai hari ini. Semua yang kita jalani itu gak mudah. Bilang sama sebelahnya, gak mudah kawan. Tapi puji Tuhan bilang, hari ini langsung ya, singkat aja, tembak langsung ya. Tapi saya mau bilang selama ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kita, selama ada Tuhan yang menyertai kita, pasti kita akan sanggup melewatinya. Makanya pastikan tahun 2025 ini Anda dan saya berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan satu ayat, Ulangan 31 ayat 8. Ulangan 31 ayat 8 firman Tuhan katakan demikian. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bilang sama sebelahnya, jangan takut kawan. Kenapa? Kenapa? Karena ada Tuhan yang sudah di depan berjalan mendahului kita. Artinya segala sesuatu yang akan kita hadapi di tahun ini, Tuhan pasti campur tangan di dalamnya. Makanya pastikan tahun ini Anda berjalan bersama dengan Tuhan. Tanya dulu sebelahnya, kau jalan sama siapa bilang? Mohon maaf ya, kalau saya harus katakan dengan jujur,
Tidak semua orang Kristen berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak semua orang yang hadir di ruangan ini hari ini berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan memang menjanjikan penyertaannya yang luar biasa, tapi tidak semua orang bisa mengalami hal itu. Dan kalau ada penyertaan Tuhan, dengar nih, kalau ada penyertaan Tuhan, hidup kita tidak akan begitu-begitu aja. Hidup kita enggak akan stagnan, tahu stagnan, stuck di situ-situ aja. Tetapi ada perubahan, ada peningkatan dari tahun ke tahun. Kalau sewa rumah aja tiap tahun naik, seharusnya kita anak Tuhan pun setiap tahun harus semakin naik. Dengar nih ya. Kalau Anda mungkin berkata dalam hati Anda, aku berjalan dengan Tuhan kok. Dengar ini. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, hidupnya pasti berubah. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, hidupnya pasti berubah. Kalau kita sudah jadi orang Kristen bertahun-tahun, atau mungkin belasan tahun, atau mungkin ada yang sudah puluhan tahun, tapi hidupnya nggak berubah-berubah. Pertanyaannya, Anda berjalan dengan siapa? Bilang, tanya sebelahnya sama sekali lagi, sama siapa kau jalan, bilang. Jangan bangga kalau sudah jadi orang Kristen puluhan tahun, tapi hidupnya begitu-begitu aja. Sama sekali nggak ada perubahan. Ditegur sakit hati. Waktu ku singgung tentang perpuluhan dari sini, banyak ku tengok mukanya kayak hantu nengok aku. Haleluya. Ditegur, sakit hati, dikasih tahu kesalahannya, kita dimusuhi. Selalu kecewa, dengki, iri hati. Mohon maaf ya kalau saya terus terang kali ini ya, tembak langsung gak apa-apa kan? Hidupnya ngutang terus. Tanya sebelahnya, kau gitu bilang. Hidupnya dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun susah terus. Ke gereja pun kayak minum obat. Kalah pun minum obat ya kan. Kalau minum obat 3 kali sehari, ini enggak. Dia ke gereja 3 kali setahun. Paskah, Natal, Tahun Baru, itu hilang. Dengar nih, jangan kira tahun 2025 akan lebih mudah. Justru sebaliknya akan menjadi lebih sulit. Tapi ada kabar baiknya, sekalipun itu sulit, selama Anda dan saya berjalan bersama dengan Tuhan, maka sesuatu yang luar biasa pasti akan kita terima. Pastikan sekali lagi, tanya sebelahnya, jalan sama siapa kau bilang? Mau jalan sama istrimu, silakan. Mau jalan sama suamimu, silahkan. Mau jalan sama tulangmu, silahkan. Mau jalan sama nan tulangmu, silahkan. Mau jalan sama mami, ras mami, silahkan. Tapi orang yang berjalan bersama dengan Tuhan pasti akan terkagum-kagum. Iya, heran kali aku. Ada orang yang hidupnya enggak berubah sama sekali. Dan saya perhatikan, memang ada orang yang hidupnya begitu-begitu saja. Malah bukan begitu-begitu aja, malah semakin
Susah, karena saya nggak tahu Anda itu berjalan dengan siapa. Susah terus. Dan orangnya ada di sini. Mau tahu siapa dia? Mau tahu? Kok kasih tahu? Itulah lagi ditengok-tengoknya aku itu. Dengar nih. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, bukan berarti bebas dari persoalan. Persoalan pasti akan selalu tetap ada. Bangsa Israel waktu keluar dari Mesir, pertanyaan saya, siapa yang menyuruh mereka keluar dari Mesir? Tuhan kan? Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Jalan, akhirnya ketemu sama laut. Itu kan masalah. Mereka nggak tahu harus bagaimana, mereka nggak tahu harus berbuat apa. Tapi ada Tuhan yang berjalan bersama mereka. Dengar nih, akhirnya mujizat terjadi, laut terbelah. Waktu engkau berjalan bersama dengan Tuhan, ada sebuah persoalan yang sepertinya tidak bisa terpecahkan, yakinlah mujizat pasti terjadi. Saya mau bilang, dari atas ini, dengar nih, jangan berjalan dengan kekuatanmu sendiri. Capek kau kawan. Dan kuperhatikan, banyak orang yang kerja, bukan hanya satu pekerjaannya, dua pekerjaannya. Dan bukan hanya dua pekerjaannya, udah dua pekerjaannya, ada lagi sampingannya. Dia kira karena kuatnya, karena rajinnya, dia kerja bisa punya banyak uang. Tapi yang kuperhatikan akhirnya hidupnya begitu aja. Capek dia. Dengar sekali lagi. Stop berjalan dengan kekuatanmu sendiri, capek. Jangan kira karena rajinmu kau bisa menerima berkat Tuhan. Jangan kira karena kekuatanmu kau bisa menerima berkat Tuhan. Enggak, capek kau nanti kawan. Tengok aku sampai hari ini belum ada kerja-kerjaku. Udah tanggal berapa ini? Hari ini tanggal 12, sekalipun belum pernah aku kerja di tahun baru ini. Luar biasa kan? Karena masih besar ini, bisa dikorek-korek dari sini. Bilang sama sebelahnya, capek kau kawan, bilang. Ini serius ini loh. Aku kadang udah kesal, udah gondok aku, ya udah segini kadang. Jangan seperti bangsa Israel yang berputar-putar di padang gurun 40 tahun lamanya. Nggak terasa, 40 tahun lamanya nggak terasa, akhirnya mati semua. Dan kuperhatikan orang Israel ini, kalau dia berdosa, dihukum. Waktu dia bertobat, dipulihkan. Berdosa lagi dihukum, bertobat dipulihkan. Begitu terus. Berputar-putar terus di situ selama 40 tahun. 40 tahun tak pernah terjadi apa-apa dalam hidup. Saya mau bilang siang hari ini, perhatikan, renungkan ini. Apakah hidupmu seperti bangsa Israel? Puluhan tahun berputar-putar terus, tak terjadi apa-apa dalam hidupmu. Dan kubaca dari Kejadian sampai Perjanjian Lama ini, dari Kejadian sampai Maliaki, di setiap zaman Tuhan pasti utus seorang nabi. Dan tujuannya cuma satu. Untuk apa? Supaya bertobat. Yuk hari ini kalau udah dengar firman Tuhan, bertobatlah. Amin. Karena hanya orang yang bertobatlah yang bisa mengalami janji Tuhan. Mau dipulihkan,
bertobat, lihat diri, perbaiki diri, koreksi diri. Karena di Efesus 5 ayat 15 bilang, perhatikan cara hidupmu, jangan seperti orang bebal. Tapi biarlah kita hidup seperti orang arif. Tahu bebal? Masuk kanan keluar kiri, masuk kanan keluar kiri. Bilangi situ, yang penting ku bikin hidupku. Nah, gitulah orang bebal. Waktu dengar firman Tuhan, cerita-cerita dia, orang bebal itu. Udah tahu itu dosa, Tuhan gak senang kalau kita lakukan dosa, tetap dilakukannya. Bebal itu. Tapi biarlah di tahun ini kita belajar untuk menjadi orang-orang arif. Tahu orang arif kan? Kalau dia tahu itu dosa, gak mau dilakukannya. Kalau dia tahu itu dosa, gak mau disentuhnya. Aku tumpahkan aja lah hari ini kekesalanku ya. Tapi yang kuperhatikan manusia zaman sekarang aneh. Kenapa? Bilanglah. Yang kuperhatikan sekarang ini, manusia zaman sekarang ini aneh. Bilang kenapa? Karena apa yang Tuhan perintahkan tidak mau dilakukannya. Apa yang Tuhan larang, itu yang dilakukannya. Bahkan berulang-ulang. Itu yang terus dilakukannya. Makanya tak terjadi sebuah perubahan di dalam hidup. Siang hari ini berjalanlah bersama dengan Tuhan, supaya tahun ini Anda selalu bisa berkata, puji Tuhan, sekalipun tidak mudah, tapi puji Tuhan, karena Tuhan selalu menyatakan penyertaan-Nya. Amin. Aku ngomong gini bukan berarti aku Semana ya, bukan berarti aku nggak suka, aku nggak sayang. Justru karena sayangkulah makanya aku ngomong seperti ini. Yuk tahun ini pastikan Anda dan saya berjalan bersama dengan Tuhan. Hingga Anda dan saya selalu bisa berkata, waktu ditanya orang macam mana kabarnya, jawabannya selalu puji Tuhan. Jangan asal ditanya orang macam mana kabarnya, entah gua lagi ya. Semana kabarnya? Enggak tahu lagi aku. Tapi biarlah ketika orang nanya sama kita, kita selalu bisa menjawab puji Tuhan. Sekalipun banyak tantangan dan persoalan, tapi puji Tuhan, selalu ada perkara yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam hidupku. Amin. Yang terakhir ini, sebentar kan? Yuk pastikan tahun 2025 berjalan bersama dengan Tuhan. Satu hal lagi yang paling penting, Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7 firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Baca bersama-sama, 1, 2, 3 ya. Amin. Orang yang mengandalkan Tuhan itu punya pemikiran seperti ini. Sekalipun aku bisa melakukannya, tetapi bila tanpa Tuhan, aku ini tidak ada apa-apanya. Merasa diri kita tidak bisa bila tanpa Tuhan, sekalipun kita bisa untuk melakukannya. Ada yang berdagang di sini? Enggak ada. Ada yang jualan di sini? Ku tahu pasti orang yang jualan enggak perlu diajari bagaimana dia berjualan, bagaimana caranya berjualan, bagaimana cara menyediakan barang-barang jualannya. Aku percaya enggak perlu diajari lagi dia. Pasti dia sudah paham caranya. Dengar nih, sekalipun Anda sudah paham, tapi biarlah andalkan Tuhan. Setiap kali berdagang kita bilang seperti ini, aku tidak bisa melakukan ini, aku ini tidak ada apa-apanya bila tanpa Kau Tuhan. Itu ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Sama seperti bengkel,
Nggak perlu diajari cara dia memperbaiki sesuatu, dia udah paham semuanya. Tapi ketika dia mengandalkan Tuhan, dia selalu bilang, aku ini tidak ada apa-apanya bila tanpa Kau Tuhan. Amin. Amin. Saya mau bilang, apa saja pekerjaan kita, selalu bersandar kepada Tuhan, selalu berharap kepada Tuhan, selalu bergantung kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita satu-satunya. Bukan karena kepintaran kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemahiran kita, tetapi karena Tuhan yang selalu menyertai kita. Dan itu semua terlihat dari cara kita menjalani hidup ini. Jadi apapun yang terjadi nantinya di tahun ini, yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, jangan anggap itu sebagai sebuah persoalan, jangan anggap itu sebagai sebuah masalah, tetapi pandanglah itu sebagai tempat di mana Tuhan menguji kita. Amin. 2025 pasti akan ada persoalan. 2025 pasti akan ada tantangan. 2025 pasti akan ada pergumulan. Tapi pandanglah itu sebagai ujian yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita untuk melihat sejauh mana Anda dan saya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan dia pasti bertindak. Satu ayat terakhir, Mazmur 37 ayat 5. Firman Tuhan katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan serahkan semua pada Tuhan, percaya sama Tuhan. Tuhan tidak akan tinggal diam. Dengar nih, jangan takut kalau tahun ini Anda tidak punya apa-apa. Jangan takut kalau di tahun 2025 ini Anda tidak dihormati. Jangan takut kalau tahun ini Anda tidak dihargai. Jangan takut kalau tahun ini Anda nggak punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Jangan takut kalau tahun ini Anda nggak punya koneksi. Jangan takut kalau tahun ini nggak punya sesuatu yang bisa diharapkan dalam menjalani kehidupan ini. Tapi saya mau bilang, takutlah kalau tahun ini Anda tidak mengalami penyertaan Tuhan. Takutlah kalau tahun 2025 ini tidak ada sebuah kepastian kalau Tuhan tidak berjalan bersamamu. Takutlah kalau tahun ini Anda tidak mengalami penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Saya mau bilang, bukan keadaan dan suasana yang menentukan hidupmu, tetapi bagaimana Anda dan saya berserah dan percaya kepada Tuhan. Memang gak gampang. Kadang-kadang Tuhan angkat kita, udah diangkatnya, dibantingnya kita, angkatnya lagi, bantingnya, angkatnya lagi, bantingnya kita, sampai kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Saya tutup dengan sebuah kisah yang ada di Alkitab. Dengar nih, semua kita tahu cerita tentang waktu Daud melawan Goliat. Daud waktu menghadapi Goliat, Saul panggil dia dan Saul kasih semua baju perangnya kepada Daud. Dikasih pedang, dikasih ketopong, dikasih perisai, dikasih baju jirah. Dengan satu tujuan,
supaya Daud bisa terlindungi. Tapi waktu udah dipakai Daud semua itu, dibilang sama si Daud, jalan kau. Jangankan untuk jalan, bergerak pun Daud enggak bisa. Dan Daud bilang gini, lepaskan semua ini. Tahu, baju perang itu menggambarkan kesombongan dalam diri kita. Menggambarkan sesuatu yang mungkin kita pikir bisa kita andalkan untuk melindungi kita. Tapi Daud bilang, lepaskan itu semua. Saul pikir dengan mengandalkan baju perang, dengan mengandalkan pedang, tombak, perisai, Daud bisa menghadapi Goliat. Tapi Daud bilang, hei, lepaskan itu semua. Jangankan bergerak, berjalan pun aku nggak bisa. Dan tahu apa yang dibilang Saul sama si Daud? Daud, yakin kau masih mau menghadapi Goliat? Yakin kau masih mau menghadapi Goliat? Dan Saul bilang gini, sepertinya ku tengok kau nggak bisa. Bayangkan Daud, Alkitab bilang anak yang masih kemerah-merahan waktu itu. Yang tingginya mungkin cuma 160 cm melawan Goliat yang tingginya 3 meter dengan senjata perlengkapan perang yang lengkap. Dan dari waktu kecil dia udah dilatih untuk berperang. Sementara Daud nggak pakai apapun. Pertanyaannya, kenapa Daud berani melawan Goliat? Kenapa Daud berani melawan Goliat? Karena dia tahu ada Tuhan yang menyertai kehidupannya. Tahu apa yang Daud bilang sama Goliat? Tahu apa yang Daud bilang sama si Saul? Dibilangnya, Tuhan yang pernah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Tuhan yang sama juga akan menolong aku. Saya mau bilang, kalau ada penyertaan Tuhan dalam hidupmu, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, pertolongan Tuhan pasti ada bagimu. Bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali, tetapi lagi, dan lagi. Ingat ya, Daud bahkan tidak dianggap oleh orang tuanya sendiri. Tapi pengalaman pahit itu membuat Daud melihat Goliat sebagai sebuah kesempatan untuk menyatakan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Dari sebuah ketidakmungkinan menjadi sesuatu yang sangat mungkin ketika ada penyertaan Tuhan. Makanya tahun ini saya mau bilang, pastikan Anda mengalami penyertaan Tuhan. Dan itu yang membuat Daud berani untuk melawan Goliat. Tahun 2025 khawatir, wajar. Tahun ini gelisah, sah-sah aja. Tahun ini takut, silakan. Masalah ada, pasti. Tapi jadikan itu semua sebagai tabungan pengalaman pribadimu bersama dengan Tuhan. Pesan saya, Tuhan pasti menolong dan akan selalu menolong setiap orang yang disertai Tuhan. Nikmati masa-masa yang luar biasa di tahun ini bersama dengan Tuhan dan nikmati janji penyertaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Salam semua. Saudari berkati. Jadi jangan lagi ada yang patah hati. Tahu patah hati? Orang yang patah hati adalah merana. Jadi jangan patah hati, segala sesuatu. Firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Apapun masalah, persoalan hidup kita,
Jangan pernah engkau bimbang dan ragu. Kalau engkau bimbang, engkau tidak akan mendapat apa-apa. Tapi kalau engkau percaya kepada Yesus, Dia pasti menolong. Saudaraku, mungkin kita nggak tahu kapan kita ditolong. Tidak langsung ya. Tapi Tuhan yang mengetahui segala kemelut yang kita hadapi, persoalan hidup yang kita alami. Siapa yang gak punya persoalan? Semua kita punya persoalan. Bapak Gembala punya masalah? Punya masalah. Ibu Gembala punya masalah? Punya masalah. Jemaat punya masalah? Punya masalah. Orang mati punya masalah? Punya masalah. Orang mati punya masalah, kuburannya dipindahkan. Coba, kuburannya hanyut, longsor, masalah. Yang tidak bermasalah hanya mereka yang ada di surga. Mau ke surga? Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, kalau firman Tuhan ini, Musa berbicara kepada Harun, Harun, engkau akan masuk ke tanah Kanaan. Bapak Pendeta Paulus Kurniawan bilang, jemaat, engkau akan berkuasa di mana engkau berada. Sehingga engkau tidak lagi ngontrak-ngontrak. Engkau diberkati dengan melimpah. Itu pun saudara nggak bilang amin. Ayat betul aja lah. Imanilah. Jangan berputar-putar terus di padang gurun. Tapi berusahalah menjadi pemilik tanah di mana engkau berada. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur pada hari ini karena mengasihi setiap kami. Engkau memimpin kami dengan anugerah dan pertolongan-Mu. Engkau baik dan Engkau sangat baik. Kami percaya Roh-Mu bersama-sama dengan kami. Dan Engkau memberikan kami kemenangan menjadi pengikut Engkau untuk selama-lamanya. Kalau firman-Mu pada hari ini mengingatkan kami untuk kami bersandar kepada Tuhan, untuk berharap kepada Tuhan, agar kami tidak lagi dalam ketakutan dan kecemasan, kekhawatiran, tapi karena Engkau memberikan kami jalan keluar dalam setiap masalah kami. Kami percaya hari ini Engkau menguatkan kami dan memberkati kami dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat tahun 2024. Apakah sengaja dan tidak disengaja kita semua saling bergesekan satu dengan yang lain. Baik dalam tutur kata maupun dalam sikap masing-masing. Dan kita mungkin lupa bahwa ada mungkin tersakiti hati sesama kita. Oleh karena itu saya mengundang jemaat untuk semua. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu pujian, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci. Dan saya mempersilakan jemaat untuk saling bersalaman satu dengan yang lain sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku
dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku yang suci kau sahabat. Bahkan seluruh pengabdianku yang kesetiaanku mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh
Saudara-saudara, kita telah meneliti diri kita masing-masing. Dan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya ingin bertanya kepada saudara, sesuai dengan iman dan pengakuan saudara, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apakah engkau mengakui bahwa engkau adalah orang berdosa sejak engkau lahir, dan karena pelanggaran-pelanggaranmu sendiri atas hukum Allah? Jika demikian, jawablah dengan iya. Apakah engkau menyesali dosa-dosamu dan engkau merindukan keampunannya? Jika demikian, jawablah dengan iya. Apakah engkau mengakui bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit kembali untuk menanggung dan menghapuskan dosamu. Jika demikian, jawablah dengan ya. Apakah engkau mau menjauhkan dirimu dari kebencian dan kedengkian? Seterusnya, apakah engkau mau berdamai dengan orang yang menyakiti hatimu dan mau mengampuninya sebagaimana engkau mengharapkan Allah akan mengampuni dosamu? Jika demikian, jawablah dengan ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang berdosa. Kami sering melanggar firman-Mu. Jika Engkau membalaskan kejahatan kami, maka kami sepantasnya menerima hukuman-Mu. Tetapi karena kasih setia-Mu dan karena Yesus Kristus anak-Mu yang telah diserahkan karena dosa kami berani datang memohon kepadamu, kasihanlah kami, terimalah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Berikanlah kepada kami Roh Kudus yang agar kami beroleh kekuatan melawan si jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Seluruh jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sementara saya mengundang ke depan pelayan meja pada hari ini. Satu, Bapak dan Ibu Wakil Gembala, keluarga Bapak dan Ibu, Bapak Mev, Mama Klesi, dan Mama Tessa. Sekarang dengarkanlah amanat penetapan perjamuan kudus itu. Pada malam tatkala Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti dan setelah mengucapkan terima kasih, Dia memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-murid sambil berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Berbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku. Dan demikianlah Dia mengambil cawan itu sesudah makan, lalu mengucap syukur dan berkata kepada mereka, ambillah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru dalam namaku yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku. Terima dah, berbagikanlah roti dan anggur ini. Silakan.
Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, kalau beberapa hari yang lalu pernah saya sampaikan pengertian daripada perjamuan kudus, bahwa cawan yang kita terima adalah cawan keselamatan. Maka aminkan pada hari ini dengan dalam-dalam, sehingga Roh Kudus turun atas kita begitu kita berdoa dan berseru kepadanya. Oleh karenanya saya mengajak jemaat untuk mengangkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, agar engkau menerima kehidupan yang kekal. Yang percaya katakan amin. Silakan memakannya. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita dengan tinggi-tinggi. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang ditumpahkan menjadi keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, agar engkau menerima hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Silakan meminumnya. Mari kita menyembah Tuhan. Ekspresikan ucapan syukurmu atas keselamatan yang kau terima daripada Kristus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Allah, Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik bagi kami. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Allah yang kami muliakan, Engkau sungguh ajaib bagi kami. Engkau sungguh ajaib bagi kami Yesus. Haleluya Yesus. Glory bagimu. Haleluya. Terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan, ampuni kami. Tuhan, ampuni jemaat ini, ampuni keluarga kami, ampuni anak-anak kami, ampuni cucu-cucu kami, ampuni sahabat kami, ampuni semua orang yang bersama-sama dengan kami, ampuni semua seisi rumah kami. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan kuatkan kami, Tuhan teguhkan iman kami. Haleluya Yesus, haleluya. Oh, syukur bagimu Yesus. Syukur bagi anugerah. Syukur bagi pertolonganmu Bapa. Haleluya. Oh, glory. Haleluya. Haleluya.
Ku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Amin. Sungguh berlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya pada kita. Dia akan relakan segala-galanya. Dia disalib tuh tebus dosa kita. Karena hidupku sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan untuk kemuliaannya. Bapak, cawan yang penuh dengan dosa telah Engkau pikul di kayu salib. Tetapi cawan-Mu, cawan keselamatan, Engkau telah serahkan kepada setiap kami. Dan Engkau telah membebaskan kami dari hukuman dosa kami. Kami yakin dan kami percaya hari ini kami telah disucikan, kami dibebaskan, kami diselamatkan oleh darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Tuhan ampuni kami. Tuhan ampuni kami. Ampuni keluarga kami. Ampuni kami suami istri. Ampuni anak-anak kami. Bahkan ampuni cucu kami. Setiap orang yang bersalah kepada kami, Engkau mengampuni semua di dalam nama Yesus. Bapakku, berkati kami semua. Berkati jemaat ini. Bahkan berkati setiap orang yang berjumpa dengan kami. Oleh karena kami bangsa-bangsa ini, oleh karena kami, desa kami menjadi desa yang diberkati. Karena kami, daerah yang diberkati. Dimanapun kami berada, dimanapun kami injakkan kaki kami, Engkau memberkati setiap tanah di mana kami berdiri. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, anugerahmu dan pertolonganmu. Engkau sungguh baik, sangat baik dan amat baik. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, mari semua angkat tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita bernyanyi bersama. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih